Dah, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melinda dan teman saya ada Saya Wisnu. Nama saya Novel Hafiz. Saya Febri. Dan juga ada Bagas Dio. di sini maksud dan tujuan kami mengundang Mas ke Jimit ini yaitu untuk membahas bisnis yang Mas jalani saat ini. Sebelum melanjutkan wawancara ini, saya ingin tahu profil Mas, boleh? Saya sebagai owner di Vinyl.id, kurang lebih sudah 1 tahun berjalan di Vinyl.id. Nama Mas siapa ya? Nama saya Rizky Mugiono, umur saya 21 tahun. Jabatannya sebagai apa? Saya sebagai owner. Berapa lama Mas menjalani usaha itu? Kurang lebih 1 tahun. Mulai aktif ini, paling aktif ini sekitar 3-4 bulan yang lalu lah. Usaha itu di bagian apa ya? Ini bagian kosmetik sih sebenarnya. Produk untuk menghilangkan bekas-bekas luka seperti itu. Dan nantinya akan berkembang ke produk-produk yang lainnya. Selanjutnya ke pertanyaan itu ya, Mas. Oke. Menurut Mas nih, definisi bisnis secara pribadi Mas itu apa sih? Untuk definisi bisnis, kalau sebelum saya mengetahui bisnis dari orang-orang sekitar saya, bisnis itu mengejar keuntungan, mengecilkan semuanya, misalnya dalam segi produksi, karyawan, segala macam, semuanya itu dikecilkan, dan untungnya itu sebesar-besarnya. Tapi ketika saya melakukan hal seperti itu, usaha saya hancur, karyawan-karyawan saya tuh rusak semua. Produk-produk saya itu nggak bagus gitu loh, ketika saya menerapkan seperti itu. Dan menurut saya definisi bisnis itu lebih tepatnya adalah untuk membantu orang. Dan keuntungannya pun saya gunakan itu nggak terlalu banyak untuk kepentingan saya pribadi, tapi untuk kepentingan yang lebih luas. Nah, untuk faktor yang mendorong keputusan berbisnis itu apa sih, Mas? Motivasinya itu? Motivasinya itu adalah, kalau saya itu adalah masa lalu saya. Orang tua saya itu pernah menggunakan sejenis daun-daunan untuk menghilangkan bekas luka di kulit saya. Dan kebetulan orang-orang di sekitar saya itu memiliki bekas luka seperti itu. Jadi akhirnya saya membantu mereka dan nggak lama bisnis ini terlahir. Dan juga perusahaan Mas itu, usaha Mas itu ada tim nggak sih? Kalau misalkan ada, pemilihannya itu kayak gimana gitu? Menjadikan rekan atau tim? Kalau untuk rekan bisnis ya, misalnya seperti contoh seperti investor ya, saya tuh harus ngelihat historisnya dia ke belakang gitu. Apakah dia orang benar-benar orang baik? Apakah dia investor untuk jangka panjang atau jangka pendek saja? Ataukah dia hanya ingin keuntungannya saja? Ataukah ingin melakukan sesuatu hal yang lebih baik kemudian hari nanti? Terus apa pertimbangan dalam menentukan jenis usaha atau bentuk perusahaan gitu, Mas? Kalau untuk jenis usaha, sebelum saya kenal bisnis, saya nggak mempertimbangkan jenis usaha seperti ini ya. Tapi setelah saya kenal bisnis, jenis usaha itu harus dilihat dari apakah itu jenis usaha matahari terbit atau bukan. Contohnya seperti ini, jenis usaha matahari terbit itu seperti radio atau televisi yang sebentar lagi itu sudah tidak digunakan banyak orang gitu, hanya digunakan untuk segelintir orang saja. Dan untuk bentuk perusahaan itu tergantung pada omset besarnya bisnis sih. Mas, untuk selanjutnya
bagaimana menentukan struktur organisasi? Bagaimana menemukan the right person on the right place? Menentukan the right person on the right place itu memang harus dicoba setiap orang. Ada yang nanti akan keluar masuk, ada yang bertahan lama atau yang sebentar saja, ada yang loyal atau enggak. Itu semua memang harus dicoba. Dan untuk menentukan struktur organisasinya itu, saya itu menentukannya yang sangat-sangat fleksibel. Karena di zaman seperti ini memang harus benar-benar fleksibel. Kalau nggak fleksibel, nanti malah gampang goyang. Lalu untuk langkah membangun brand perusahaan gimana? Kalau brand perusahaan itu terbentuk dari customer-nya sendiri, bukan dari perusahaannya. Perusahaannya memang menginginkan brand yang seperti ini, tapi ketika customer menginginkan brand yang seperti ini, itu nggak bisa dipaksakan. Kalau saya itu membangun brandnya ya memang dari customer saya sendiri. Saya mengikuti customer. Saya juga memberikan jalan ke customer untuk supaya brand saya itu mengarahnya ke sini. Jadi saya juga bisa mengarahkan customer saya. Seperti itu. Lalu bagaimana mengurus perizinan usaha itu? Ngurus perizinan zaman sekarang sudah sangat mudah ya, bisa lewat online, nggak perlu lagi ke kantor-kantor semacam itu. Risiko yang pernah dan mungkin akan dihadapi selama menjalankan bisnis atau usaha Mas itu apa? Risiko yang pertama itu pasti kerugian ya. Yang kedua adalah nama. Bagaimana mengatur pengelolaan keuangan perusahaan tentang misalnya menentukan rumus atau panduan gaji, besaran modal, atau yang lainnya? Pengelolaan keuangan, misalnya itu investasi, memang harus ada orangnya yang benar-benar mengerti tentang investasi. Pembukanya juga harus bagus. Untuk panduan gaji, memang dilihat dari lingkungan sekitar dan kemampuan orangnya tersebut. Kalau orangnya nggak bisa terlalu berguna di dalam perusahaan tersebut, maka nggak bisa diberikan gaji yang cukup tinggi. Kalau memang orang tersebut memang sangat berguna di perusahaan tersebut, menjadikan perusahaan ini besar dengan sangat cepat, ya, orang tersebut sangat cocok untuk diberikan gaji yang tinggi. Lalu apa saja sih jenis transaksi yang sedang berlangsung dan menggunakan metode pembayaran apa aja, Pak? Transaksi kebanyakan memang menggunakan metode COD ya, karena rata-rata orang itu masih belum percaya. Ketika orang tersebut sudah percaya, biasanya akan melakukan metode transfer atau tiba-tiba check out lewat website, sudah transfer ke rekening kita, kitanya belum tahu, belum chat atau WhatsApp gitu, kita belum kenal sama sekali. Ada bahkan orang seperti itu yang langsung percaya gitu. Terus apa yang harus disiapkan saat mengajukan proposal proyek dan bagaimana bentuk format yang baik untuk sebuah proposal bisnis? Kalau bentuk format menurut saya nggak terlalu penting ya. Yang penting adalah untuk siapa proposal ini diajukan. Kita harus lihat orangnya dulu. Kalau orangnya ini sukanya dengan proposal yang seperti ini, maka harus dibuat dengan sesuai dengan orangnya. Terus kalau klien yang ideal itu yang seperti apa? Klien yang ideal. Dulu saya menganggap klien yang ideal adalah klien yang ketika saya beri diskon, dia itu kayak seperti loyal gitu, apa-apa mau beli. Ternyata yang sudah saya jalani, klien yang loyal itu bukan yang ketika diberi diskon dia itu beli, tapi dengan atau tanpa diskon dia itu membeli. Dan klien yang loyal itu memberikan kritik meskipun pedas, itu bukan masalah sebenarnya, asalkan perusahaan itu terbangun.
dan perusahaan menjadi lebih besar karena kritikannya itu yang menurut saya klien yang loyal sekali. Lalu terus untuk meningkatkan loyalitasnya itu sendiri gimana? Meningkatkan loyalitas, sebenarnya kita harus lebih tahu daripada lebih tahu kebutuhan kliennya itu sebelum dia bertanya. Kalau sebelum dia bertanya kita sudah tahu, otomatis loyalitasnya dia akan meningkat kepada kita. Bagaimana Anda menilai bisnis Anda saat ini? Kalau untuk saat ini mungkin tergolong UKM ya, akan menjadi lompatan besar ketika ada investor, dan kebetulan beberapa hari yang akan datang akan ada investor. Mungkin jumlahnya satu, tapi nilai yang diinvestasikannya sangat banyak gitu. Jadi menurut saya ini adalah lompatan yang sangat serius untuk saya sendiri. Apa yang dibutuhkan untuk Oke. apa yang dibutuhkan untuk survive di dunia bisnis ini, Mas? Yang paling penting itu sangat fleksibel. Kalau nggak fleksibel, udah runtuh. Perlu nggak sih mentor gitu untuk mengembangkan bisnis saat ini? Kalau dibilang perlu dari awal, sebenarnya memang harus ya. Kalau bisa tuh memang harus dibimbing oleh mentor dari awal, dari awal mungkin. Nah, kalau untuk mengembangkan bisnis ini sangat-sangat perlu. Nggak mungkin nggak ada bisnis yang besar tanpa mentor gitu. Ya, Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak untuk informasinya, kesediaan waktu, dan bersedia diwawancari bisnisnya. Semoga bisnis yang Mas jalankan sekarang bisa tetap laris dan makin laku di masyarakat, makin dipercaya produknya. Amin. Terima kasih.